Hingga puncaknya pada awal tahun 2000-an si Kathleen ini selingkuh lah. Sama siapa? Sama Farah. Meskipun dia masih berstatus sebagai istrinya John. Dan yang lebih gilanya lagi, Kathleen ini ngajak si Farah untuk tinggal serumah. Padahal John masih tinggal di apartemen itu tuh loh. Oke, jadi kisah ini tuh bermula di tanggal 30 Maret 2005 di kota Dublin, Irlandia, Nah, pagi itu seorang pejalan kaki yang melintas di Royal Canal melihat ada sepasang kaki mengapung. Awalnya dia pikir itu manekin, manekin yang sengaja dibuang. Tapi waktu dia perhatikan lagi, dia mikir, kok kayak kaki manusia ya, kata dia kayak gitu. Nah, khawatir terjadi sesuatu, si pejalan kaki ini pun akhirnya melaporkan temuannya itu kepada polisi. Dalam waktu singkat, polisi pun datang ke lokasi untuk bisa melakukan pemeriksaan sama si kaki itu kan, Dan setelah diperiksa, ternyata kaki itu memang betulan kaki manusia, tanpa badan. Di situ polisi langsung bisa menyimpulkan kalau kejadian ini sudah pasti adalah tindak kejahatan. Pisah-pisah badan gitu, tahu kalian kan? Nah, curiga ada potongan lain, polisi pun langsung menyisir area di sekitar TKP itu. Betul aja, nggak jauh dari situ mereka nemuin bagian tubuh lainnya. Ada tangan dan torso. Bahkan di torso tuh masih nempel baju jersey, tau kalian? Tapi nggak ada kepalanya. Dan yang paling ngeri lagi, mohon maaf nih alat kelamin korban tuh udah hilang, macam dipisahkan. Polisi langsung membawa semua potongan tubuh korban itu ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Nah, dari hasil pemeriksaan, akhirnya diketahui kalau semua potongan-potongan badan itu berasal dari satu orang yang sama, yaitu laki-laki berkisaran usia 30-40 tahun. Dan dari kondisi luka dan juga pembusukannya, korban ini diperkirakan sudah dihabisi nyawanya sekitar 10 hari sebelumnya. Tepatnya pada hari Santa Patrick's atau hari libur nasional di Irlandia yang dirayakan setiap tanggal 17 Maret sampai 1 minggu ke depan gitu. Cuman gegara tubuh korban yang udah membusuk, tim forensik tuh sempat kesulitan nih untuk melakukan identifikasi. Polisi pun akhirnya berusaha untuk melacak identitas korban dari jersey yang dia pakai itu, Nah, foto jersey korban ini disebarluaskan ke masyarakat sama polisi kan. Mereka mendorong siapapun yang familiar sama baju siapa nih, ada yang tahu nggak gitu kan. Mereka mendorong masyarakat untuk ada yang ngelapor gitu. Tapi setelah disebarluaskan, polisi tidak langsung terima informasi gitu dari masyarakat, nggak langsung. Sampai akhirnya di tanggal 9 Mei 2005, lumayan lama, 1 bulan setelah pengumuman itu disebarkan, ada seorang laki-laki yang ngubungin polisi. Nah, si laki-laki itu bilang, "Pak polisi, itu kayaknya saya kenal Pak pemilik baju jersey itu, Pak. Dia kawan saya, namanya Farah Swaleh Nur, Pak. Laki-laki ya nih, Farah nih. Dan juga beberapa minggu ini saya udah nggak pernah ngeliat dia lagi, Pak." "Oh iya kah?" kata polisi. "Oh iya kah? Alamatnya di mana? Kamu tahu nggak kira-kira terakhir dia ketemu sama siapa?" "Nah, Pak, setahu saya dia tinggal di apartemen Richmond Cottage. Itu tuh apartemen pacarnya, Pak. Cuman saya nggak kenal pacarnya siapa." "Oh ya sudah, kami coba selidiki dulu ya. Makasih infonya," kata si polisi kayak gitu. Dah lah tuh. Setelah mendapatkan informasi itu, polisi pun langsung menyelidiki latar belakang dari si Farah. Dan dapat nama kan, Farah Nur. Nah, dari situ akhirnya ketahuan kalau Farah ini bukan warga asli Irlandia, tapi imigran dari Kenya yang pindah ke Irlandia sebagai pengungsi. Cuman tak karena alasan apa, Farah ini malah ngaku sebagai warga negara Somalia dan keluarganya meninggal akibat perang ke kawan-kawannya. Dia ngomong kayak gitu. Dan gak cuma itu aja, polisi juga baru tahu kalau Farah ini pernah tersandung kasus kriminal, dimana pada tahun 1999, dia diketahui pernah melecehkan gadis difabel umur 16 tahun sampai hamil dan melahirkan. Tapi Farah ini nggak pernah ngakui perbuatan itu dan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan itu, Dan parahnya lagi, korban Farah ini ternyata bukan cuma satu anak, tapi ada beberapa korban di bawah umur lainnya yang juga menjadi sasaran dia gitu loh. Dan selain terlibat masalah tidak senonoh dengan anak di bawah umur, Farah ini juga dikenal sebagai orang yang sangat temperamental dan dia macam ringan tangan nih. Ringan tangan itu nggak segan-segan main tangan maksudku. Selain dikenal temperamental dan juga sering terlibat masalah dengan perempuan, Farah ini juga dikabarkan sedang menjalin hubungan dengan seorang wanita berusia 50 tahun yang bernama Kathleen Malhel. Hubungan ini cukup menarik perhatian polisi, karena Kathleen ini termasuk salah satu orang terdekatnya Farah di masa-masa terakhir hidupnya. Makanya polisi pun langsung mencari tahu nih latar belakang si Kathleen ini. Apalagi kawannya Farah kan bilang kalau si Farah ini tinggal di apartemen pacarnya. Nah, itulah tadi di Richmond itu, tempat si Kathleen. Bisa jadi memang Kathleen orang terakhir kan. Akhirnya setelah ditelusuri lebih dalam lagi, Kathleen ini ternyata juga punya latar belakang keluarga yang gak kalah problematik.
Hal itu langsung bikin polisi curiga kalau tewasnya Farah ini kemungkinan ada hubungannya sama si Kathleen dan juga keluarganya. Nah, dari sini lawak cerita tuh makin melebar dan sekarang kita masuk ke latar belakang keluarga si Kathleen ini. Kenapa emangnya Nadia? Nah, jadi menurut informasi yang didapat sama si polisi, Kathleen ini adalah seorang single parent yang memiliki 6 orang anak. Dia pernah menikah sama laki-laki yang bernama John, tapi pernikahan mereka itu jauh kali dari kata harmonis, Mereka sama-sama pecandu alkohol, sering kali bertengkar di depan anak-anak mereka. Pokoknya nggak harmonis sama sekali gitu loh, Nah, nggak tahan hidup di lingkungan sekacau itu, sebagian besar anak mereka memilih untuk keluar rumah dan tinggal secara terpisah sama orang-orang rumah mereka itu. 4 orang dari 6 orang anak itu kabur dari rumah, nggak mau tinggal lagi sama orang tuanya kan. Sisalah 2 anak perempuan mereka. Yang pertama Linda, namanya ini anak sulungnya. Terus yang kedua Charlotte, ini anak bungsunya. Nah, 2 anak ini tetap bertahan di rumah itu, tinggal sama si Linda dan John. Nah, karena tetap di sana, Linda sama Charlotte ini akhirnya menjadi saksi hidup lah kan semua kekacauan di keluarganya. Mereka bukan cuma hanya melihat pertengkaran orang tuanya aja, tapi juga sering menjadi sasaran kemarahan orang tuanya. Hal itulah yang membuat Linda ini tumbuh, si kakak pertama ini tumbuh menjadi anak yang keras kepala dan juga susah diatur. Dia putus sekolah, dia nikah muda, dia bercerai dalam usia belia tuh, setelah dia punya 4 orang anak, bayangkan sama kalian. Dan sementara itu si Charlotte, si bungsu ini juga nggak kalah bermasalah, Sejak remaja dia udah kecanduan alkohol, dia sering mabuk-mabukan, dia sudah kenal sama narkoboy, dan dia ini sering tidur-tidur di jalan dulu, Pernah juga beberapa kali tersangkut masalah hukum kayak macam tawuran ya, perusakan properti ya, bahkan prostitusi si Charlotte ini. Nah, meskipun anak-anak ini semakin kehilangan arah, Linda, Charlotte ini kehilangan arah, Kathleen sama John, orang tua mereka seolah tutup mata aja dan sama sekali tidak memperdulikan mereka berdua. Hingga puncaknya pada awal tahun 2000-an si Kathleen ini selingkuh lah. Sama siapa? Sama Farah. Meskipun dia masih berstatus sebagai istrinya John. Dan yang lebih gilanya lagi, Kathleen ini ngajak si Farah untuk tinggal serumah. Padahal John masih tinggal di apartemen itu tuh loh. Dibawa pacarnya ke apartemen itu. Ngamuk lah si John, nggak terima dia gitu kan. John yang akhirnya meninggalkan apartemen itu dan menceraikan si Kathleen langsung. Waktu dicerain langsung disambut baik sama si Kathleen karena dia bisa bebas nih pacaran sama si Farah. Tapi seiring berjalannya waktu, Farah ini rupanya sama juga macam si John, dia suka mabuk, suka main kasar, suka main tangan. Tapi entah gara-gara ini kesepian atau udah keburu cinta buta, ya Kathleen itu ya udah tetap mempertahankan hubungan dia sama si Farah kayak gitu. Dah, tinggal di sana, ada anak-anaknya, lagi kayak gitulah. Nah, itulah tadi sedikit informasi tentang latar belakangnya Kathleen dan bagaimana awal hubungan dia sama korban, sama Farah. Kita balik lagi ke penyelidikan polisi ya. Nah, melihat latar belakang keluarga Malhel yang kelam, polisi pun akhirnya memfokuskan penyelidikan pada keluarga ini. Langkah pertama yang dilakukan sama polisi adalah mengawasi gerak-gerik keluarganya Kathleen, sembari juga menggali informasi dari tetangga sekitar, tetangga apartemen. Nah, dari penggalian informasi itu, polisi mendapatkan petunjuk penting di sini, di mana salah satu tetangganya bilang kalau Farah terakhir kali kelihatan di apartemen itu pada malam tanggal 17 Maret, which is mana di hari St. Patrick's tua. Tetangga ini juga bilang kalau mereka sempat minum-minum gitu, Pak. Ada Linda, ada Charlotte juga, anak-anak Kathleen berdua tuh, yang waktu itu sudah berusia 31 tahun dan juga 25 tahun. Cuma saya nggak berani dekat, Pak, soalnya mereka suka rusuh, kata tetangga kayak gitu. Nah, dari sini polisi langsung confirm kalau orang terakhir yang bersama Farah adalah Kathleen dan juga kedua anaknya, si Charlotte sama si Linda, ya kan. Nah, mendengar informasi itu, polisi pun langsung baru memanggil keluarga Malhel untuk dimintai keterangan. Nah, dikumpulkanlah ini mereka si perempuan-perempuan ini kan. Polisi nanya, kalian tahu nggak Farah di mana? Di situ mereka kompak memberi jawaban yang kurang lebih sama. Nggak tahu, Pak, kami udah lama nggak tengok dia gitu. Ada lagi si satu bilang, kayak dia udah balik ke negara asalnya lah, Pak. Si Kathleen, mamanya bilang, Farah kayaknya udah selingkuh lah, Pak, sama wanita lain. Udah lama dia nggak main ke apartemen saya, kata dia gitu. Nah, tapi jawaban itu nggak begitu saja dipercaya sama polisi. Polisi akhirnya menelusuri lagi nih jejaknya si Farah atau si Farah ini secara administratif dan juga sosial. Hasilnya, tidak ada seorang pun yang melihat Farah sejak pertengahan Maret. Dan catatan resmi ini menunjukkan SIM serta paspornya tidak pernah digunakan untuk keluar dari Irlandia selama beberapa tahun terakhir. Fakta inilah yang membuat klaimnya keluarganya Malhel bisa langsung runtuh karena secara logika Farah ini mustahil pulang ke negara asalnya tanpa meninggalkan jejak.
ya kan? Nah, ketidaksesuaian antara fakta dan juga keterangan itu membuat polisi jadi mikir ini kayaknya ada yang janggal lah ya sama perilaku kalian bertiga ini. Cuman gara-gara belum punya bukti yang kuat, polisi pun nggak bisa melakukan penangkapan pada saat itu juga, Wak, dan terpaksa membebaskan mereka bertiga. Tapi meskipun begitu, polisi masih tetap berusaha untuk melakukan penyelidikan diam-diam. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah petunjuk yang sangat signifikan. Nah jadi Wak, beberapa hari setelah diinterogasi sama polisi ini, Catherine tiba-tiba pindah unit apartemen, tapi masih di gedung yang sama nih Wak, masih di Richmond Cottage itu, cuma dipindah unit. Nah hal itu sempat bikin polisi ngebatin, kalau kau memang nggak bersalah, ngapa pula harus kau pindah unit gitu kan? Cuman di sisi lain Wak, keputusan si Catherine ini buat pindah unit juga bisa membuat jalannya penyelidikan di apartemen itu, apartemen lamanya itu jadi lebih gampang. Kenapa? Karena polisi bisa mulai langsung menggeledah dan memeriksa apartemen itu untuk mencari barang bukti ya kan, bisa dengan leluasa salah kayak gitu. Nah setelah memeriksa unit lamanya si Catherine dengan lebih teliti Wak, di situ polisi menemukan ada bekas darah di lantai dan juga di dinding yang sempat coba dibersihkan gitu loh. Meski samar, jejak itu tuh cukup untuk memunculkan kecurigaan bahwa ini sesuatu yang serius pasti pernah terjadi di sini nih. Ada darah di lantai sama di dinding, buat apa gitu kan? Jejak darah tuh pun langsung dibawa ke lab untuk dites DNA. Ini kan butuh waktu ngetesnya nih kan Wak. Mereka lanjut lagi nih sembari nunggu hasil DNA-nya keluar. Di situ polisi tiba-tiba mendapatkan telepon anonim Wak. Di telepon ini si pelapor ini bilang, "Pak polisi, sebenarnya saya tahu Pak siapa yang udah ngabisin Farah. Mereka Pak, kakak adik saya, Linda sama Charlotte," katanya. "Hah? Yang bener kamu," kata polisi. "Kamu keluarganya mereka. Nama kamu siapa? Terus kamu tahu info ini dari mana?" "Aduh Pak, saya nggak bisa kasih tahu identitas saya. Soalnya saya ini lagi di penjara." "Pokok gitu aja ya Pak ya. Dah, saya tutup teleponnya ya," kata si orang ini. Nah setelah mendapatkan informasi itu, polisi jadi mikir siapa nih orang sebenarnya yang nelpon ini. Dia bilang kakak sama adiknya, bisa jadi saudara dari mereka berdua nih. Dia betulan tahu apa cuma asal ngomong aja? Nah dari situ polisi pun lacak lagi lah ini si anonim nih pelan-pelan kan. Sampai akhirnya ketahuan Wak, kalau yang nelpon tadi adalah James. James ini siapa? Memang betul dia saudara laki-lakinya Linda dan Charlotte, anak dari Kathleen itu sendiri. Nah pada saat itu James memang lagi mendekam di penjara Wak, gegara kena kasus hukum lain yang nggak ada hubungannya sama dua kakaknya ini ya, dua saudaranya ini ya, nggak ada hubungannya sama kematian Farah juga, tapi dia lagi di penjara aja gitu. Nah karena polisi udah tahu, oh itu yang nelpon si James gitu kan, akhirnya James dipanggil lah sama polisi, udah nggak jadi anonim lagi dia, datengin polisi untuk dimintai keterangan. Nah dari sini James mengaku sebagai anak Kathleen, selama di penjara dia tuh masih sering Wak dikunjungi sama mamanya. Sampailah beberapa waktu setelah kasusnya Farah itu mulai ramai dibicarakan di media, Kathleen datang lagi ngejenguk si James, ya kan? Nah dari situ obrolan mereka waktu pertemuan ibu sama anak waktu mama yang ngejenguk ini, obrolan mereka pelan-pelan nyambung ke soal Farah. Nah di momen itulah Kathleen akhirnya buka suara dan jujur Wak sama si James. Nah sebenarnya ngabisin Farah itu kau tahu nggak siapa? Linda sama Charlotte loh. Mama nggak tahu apa-apa. Kakak sama adekku yang bertindak berlebihan nak. Mereka yang bunuh mama, nggak ikut-ikutan kata gitu. Ih mak kata gitu kan. Nah di situ James panik Wak, karena dia khawatir mamanya yang bakal dituduh sebagai pelaku. Secara kan juga James tahu kalau Farah itu pacarnya mama ya kan. Nah itulah kenapa akhirnya James ini nekat ngubungin polisi tadi tuh dan membocorkan fakta yang sebenarnya. Udah biar aja kakak adik aku yang ketangkap, jangan mama aku gitu. Nah berbekal informasi dari James ini Wak, akhirnya di tanggal 3 Agustus polisi pun resmi langsung menangkap Charlotte, Linda dan juga Kathleen. Tapi pas diinterogasi ini Wak, lagi-lagi mereka kompak ngaku bilang kami nggak tahu apa-apa Pak. Kalau sebelumnya mereka masih ngeles karena polisi belum punya bukti, kali ini mereka udah nggak bisa berkutik lagi. Karena selain informasi soal pengakuan mereka ini didapat dari ring 1, which is si James sebagai anaknya si Kathleen, bukti kedua adalah hasil tes DNA sudah keluar dan menyatakan kalau darah yang ditemukan di lantai dan juga di temboknya mereka itu di apartemen lamanya si Kathleen itu 100% darahnya Farah. Dah nggak bisa ngelak lagi kalian. Panik semuanya. Nah, dalam kondisi tersudut ini Wak, di sini Linda entah kenapa dia tiba-tiba mengaku dia buka suara dan dia membuat sebuah pengakuan yang mengejutkan. Pengakuan itulah yang menjadi titik balik penyelidikan sekaligus juga menjadi awal mula kenapa kasus ini nantinya dijuluki sebagai Scissor Sisters. Ya, sekarang kita masuk ke kronologi kejadian dari POV-nya Linda. Nah jadi Wak, di hadapan polisi Linda mengakui segala kejahatannya. Dia bilang
Pak polisi, yang ngebunuh Vera itu memang aku sama adekku Charlotte. Betul sih James, kami ngelakuin itu soalnya kami kesal Pak. Vera berusaha untuk ngelecehin aku. Kata dia gitu. Hah, ngelecehin kamu gimana? Bukannya dia pacar mamamu gitu kan. Nah dari situlah Wak, Linda mulai tuh ceritain kronologi kejadian malam itu ya kan, secara detail gitu. Jadi Pak, nah, sorry. Semuanya itu bermula pada tanggal 20 Maret 2005, Wak. Di saat mereka ini masih dalam euforia St. Patrick's tadi. Nah, malam itu mereka berempat nih, Linda, Charlotte, Kathleen, sama Vera, lagi jalan-jalan sambil minum-minum di pusat kota di sana. Nah, di tengah pesta di tengah pesta itu, Kathleen sama anaknya sengaja nambah efek mabuk mereka dengan konsumsi narkoboy. Nah, kebiasaan buruk yang sudah melekat kali sama keluarga mereka ini dipakailah waktu party itu. Sementara Vera waktu itu memilih, ya udah jangan, aku nggak ikut-ikutan, aku cuma mau minum aja. Dia cuma mengkonsumsi alkohol aja tanpa ikut terlibat pakai narkoboy. Tapi tanpa sepengetahuan Vera, Wak, si Kathleen diam-diam ngasih ekstasi yang sudah dihancurkan ke dalam minumannya si Farah, dimasukin yang ke situ. Jadilah malam itu mereka berempat keliling kota dalam kondisi udah mabuk berat, ngefly, dan ya udah bikin kegaduhan lah kan, Wak. Nah, sadar tingkah sama suara mereka mengganggu pengguna jalan, mereka berinisiatif untuk singgah atau masuk ke bar terdekat. Lagi-lagi gara-gara mereka udah terlalu rusuh, udah nggak bisa dikontrol, beberapa bar juga nolak mereka buat masuk. Nggak boleh di sana, kok keluar gitu. Nah, setelah berkali-kali ditolak, Kathleen ngomong, ya udahlah weh, mending udah kita balik ke apartemen aja lah, yuk nongkrong di apartemen aja, yo mayo ayo gitu. Udah berempat lah ini pergi ke sana semuanya kan. Sekitar jam 7 malam mereka sampailah itu di apartemennya si Kathleen ini, di TKP ini. Apartemen Kathleen juga nggak begitu besar, Wak. Di sana cuma ada satu sofa yang cuman muat didudukin 2 orang. Ini bagian ruang tamunya ya, bisa ada kamarnya kayak gitu. Nah, pas sudah nyampe di sana, Linda duduk duluan, Wak. Anak pertamanya nih, Linda duduk duluan, terus si Charlotte, adiknya, duduk di pangkuannya si Linda. Nggak lama, Farah duduk nih di sebelahnya si Linda. Kathleen duduknya bukan di pangku, dia macam sandaran dekat ujung sofa tuh loh. Kan karena nggak muat, cuma muat 2 kan. Semuanya di situ masih ngatur napas lah, mungkin capek pula mereka jalan kaki ya kan. Tapi nggak lama dari itu, Farah ini mulai terpengaruh narkoboy, Wak. Kan dia dimasukin ekstasi dalam itunya kan. Dia macam udah ngawur lah gitu, dan dia melontarkan kata-kata kasar ke pacarnya, ke si Kathleen, ke ibu dari mereka berdua. Dengar itu Linda sama Charlotte emosi juga, mana mabuk juga semua ya kan. Cuman waktu itu mereka masih agak tenang, Wak, dan menganggap kalau Farah ini nggak niat marah-marah, ini cuma pasti gara-gara dia lagi mabuk gitu. Betul aja. Beberapa saat kemudian Farah udah kayak macam kembali tenang dan berhenti ngoceh-ngoceh ngata-ngatain si Kathleen. Diam lagi, masih berempat tuh duduk di situ. Tapi di tengah ketenangan itu, Farah kan di sini kan si Linda ya kan. Nah, Farah ini tiba-tiba melakukan hal yang tidak pantas sama si Linda, Wak. Dia elus-elus bahunya si Linda, dia tarik-tarik tangannya si Linda, dan gesturnya menandakan kalau dia ini macam berniat mau ngelecehin si Linda gitu. Nggak terima lah si Linda. Jangan sembarangan kok ya. Kalau macam-macam mending pergi aja aku dari sini, kata si Linda. Marah Linda. Cuma di situ Farah malah makin agresif lagi. Wah, digituinnya lah. Nah, melihat kakaknya dilecehkan, Charlotte adeknya ini yang dari tadi duduk juga di pangkuan Linda, kesulut emosi juga. Woi, jangan kau ganggu lagi. Ngapa kau nih? Dan di sini, Wak, ya, kemarahannya si Charlotte tuh nggak berhenti di situ aja. Nggak cuma dia ngebentak si Farah aja. Tanpa pikir panjang, dia pergi ke dapur, dia ambil pisau, balik lagi ke ruang tamu dengan membabi buta langsung hitungan detik, Wak, Syara tuh langsung hujamin pisau tuh ke lehernya si Farah berulang kali. Terkejut lah Farah kan, apa nih, udah tertusuk dah. Di situ Farah langsung berusaha lari masuk ke dalam kamar, tapi karena darah tuh udah ngucur terlalu banyak di leher pula itu ditusuknya kan, Wak. Farah ini langsung hilang kesadaran, pingsan, dia kebentur ranjang gitu. Nah, nengok Farah pingsan, Linda takut, diam dia. Enggak, dia nyusul Farah ke kamar, dia bawa palu, Wak. Ya, dan si Linda ini langsung dipukul ya kepala Farah ini berkali-kali sampai udah pecah gitu kepalanya kan. Charlotte datang lagi, nyusul lagi ke kamar, dia kan bawa pisau tadi kan, ditusuk lagi. 2 adik beradik ini diapain siapa itu? Nah, langsung tewas lah si Farah di situ. Kepalanya hancur, Wak. Terus tubuhnya ini ada 27 tusukan yang langsung nembus ke paru-paru, liver, dan juga punggungnya. Udah tahu nih kalau Farah tidak berdaya, bukannya panik atau nyesal, Wak, Linda sama Charlotte tuh bala berteriak, dia macam habis menang perang tuh kalian. Pastinya mereka bisa bereaksi kayak gitu pasti salah satunya gara-gara efek narkoboy kan, Wak, ya. Yang sebelumnya memang mereka pakai. Senang deh, Wak, berpeluk-peluk mereka berdua di situ. Nah, si Kathleen gimana, Nadia? Pacarnya mama mereka. Melihat kedua anaknya ini menghabisi pacarnya, Kathleen nggak bereaksi apa-apa, Wak. Nggak ada bereaksi yang gimana-gimana. Dia nggak berusaha untuk melarang anak-anaknya ataupun juga menyelamatkan Farah pacarnya. Waktu itu nggak, dia diam aja.
Dia tengok aja gitu. Ketidakpedulian itulah yang seolah-olah menunjukkan kalau Charlotte pun sebenarnya memang pengen si Vera ini meninggal. Dia diam aja gitu. Nah, setelah puas teriak-teriak, Linda sama Charlotte pun mendadak terdiam, termenung. Karena efek narkobonya mungkin udah mulai turun nih. Suasana berubah hening, Wak. Dan disitulah mereka mulai sadar kalau mereka baru saja menghilangkan nyawa orang di dalam apartemen baru. Apa yang sudah kita lakukan? Nah, kayak gitulah mungkin kan. Khawatir aksinya ketahuan, mereka lalu menyeret jasadnya Vera ini ke kamar mandi, Wak. Dan di sanalah baru dipisah-pisahkannya tubuhnya si Vera ini jadi 8 bagian. Sadisnya lagi, Wak, entah karena terlalu dendam atau kayak gimana lah mereka ini ya. Itulah makanya dipotongnya apanya si Farah tuh. Dan bertiga dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Ya Allah. Dan setelah melakukan tindakan pemisahan itu, Wak, mereka lalu memasukkan potongan tubuh Vera ini ke dalam kantong plastik hitam. Sementara kepalanya si Vera mereka masukkan ke dalam sebuah tas yang rencananya akan dibuang di tempat terpisah, ya. Cuman gegara waktu itu mereka bingung mau dibuang kemana. Charlotte nelpon bapaknya si John, ya kan. Di situ si Charlotte bilang, "Pak, kami baru aja ngebunuh pacar mama, Pak. Bapak bisa nggak ngebantu kami buang potongan jasad nih?" Katanya. Dia ngomong kayak gitu sama bapaknya. "Hah? Ngomong apa kau nih? Bercanda kau ya?" "Enggak, Pak, betul, aku serius. Pokoknya udahlah Bapak cepat aja datang ke sini ya, tolong kami," katanya. Dimatikan langsung teleponnya. John penasaran, ini betul nggak anakku nih macam-macam apa kayak gimana nih? Langsung dia meluncur ke apartemen mantan istrinya itu, Wak, untuk mencari tahu jawaban itu kan. Waktu nyampe, dia tengok kamar mandi, langsung muntah-muntah si John, Wak. Karena betulan di sana ada banyak kali kantong-kantong kresek yang berisi potongan tubuh manusia. John bilang, "Kalian udah kelewat batas ini, nggak ada otak kalian semua. Ya udah, aku nggak mau ikut-ikut ya, kalian urusin ini sendiri." Memang setan kata si itu mungkin. Keluar si John nggak mau bantuin, Wak. Nah, karena John nggak bisa bantuin, akhirnya di situ Linda, Charlotte dan juga Kathleen terpaksa buang sendirilah itu potongan tubuh itu, Wak. Dari sekian banyaknya tempat, mereka memilih Sungai Royal Canal yang memang nggak begitu jauh dari apartemen mereka kan. Kresek berisi potongan tubuh Vera dibuang lawak ke sungai itu. Nah, selesai dari sana, mereka lanjut lagi buang bagian kepalanya Vera yang dari tadi disimpan mereka di tas ke daerah yang namanya SeaWorld Park. Dan sebelum betulan ngebuang itu kepala, Wak, mereka sempat mampir dulu loh ke restoran buat makan siang, tau kalian? Di sana mereka santai makan, mereka makan roti, padahal di situ di tas mereka lagi bawa kepala manusia loh, Wak, di tengah orang-orang yang ada di situ. Dan selesai makan, barulah mereka naik bus lagi, mereka harus pergi ke tempat itu kan. Dan di sepanjang jalan mereka lagi-lagi bersikap santai aja, Wak, seolah-olah ya nggak ada apa-apa. Mereka kelihatan betulan santai aja. Penumpang-penumpang di dalam bus juga nggak sadar kalau mereka tuh lagi bawa potongan kepala orang loh, nggak ada yang sadar. Nyampe lah di SeaWorld Park itu, Charlotte langsung menggali lubang kecil dan di sanalah mereka menguburkan kepalanya Vera. Nah, habis itu balik ke apartemen, bersih-bersih apartemen lah, menghilangkan jejak pembunuhan. Nah, karena pembunuhan ini dilakukan sama kakak beradik, Wak, adik kakak. Dari situlah masyarakat pun akhirnya menjuluki mereka sebagai Scissor Sisters. Tapi sebutan itu bukan berarti mereka ngehilangin nyawanya atau mutilasi ini pakai gunting, Wak, ya bukan. Nama itu tuh macam lebih ke metafora karena dua saudara perempuan ini terlibat dalam pembunuhan brutal dengan memisah-misahkan tubuh orang gitu, tubuh korban. Makanya dikasih julukannya Scissor Sister walaupun sebenarnya nggak pakai gunting, ya. Nah, singkat cerita, setelah mendapatkan keterangan dari Linda itu, Wak, polisi pun langsung menetapkan mereka bertiga sebagai tersangka. Tapi pada saat persidangan itu digelar pada Oktober 2006, mereka dijerat dengan dakwaan yang berbeda, Wak. Charlotte divonis bersalah atas pembunuhan tingkat 1, sementara Linda, kakaknya ini, meskipun ikut terlibat, dia terjerat dengan tuduhan pembunuhan tingkat 2. Loh, bedanya apa, Nadia? Dalam kacamata hukum di sana, Wak, pembunuhan tingkat 1 itu dianggap lebih berat gegara dia melakukan secara sadar. Sedangkan pembunuhan tingkat 2 dilakukan karena dia emosi sesaat atau karena provokasi gitu loh. Nah, dalam kasus ini Linda dianggap mengalami emosi karena dilecehkan sama si Farah, bukan karena dia berniat jahat dari awal. Tapi kalau misalnya si Charlotte, dia dianggap punya niat buruk karena dialah orang yang pertama kali ngambil pisau dan nyerang si Farah. Karena perbedaan vonis itu, hukuman Linda jauh lebih ringan daripada hukuman Charlotte. Charlotte dapat hukuman penjara seumur hidup, Wak, sedangkan Linda dapat hukuman 15 tahun penjara. Kathleen kayak gimana, Nadia? Kathleen, Wak, mama mereka ini berhasil kabur ke luar negeri sebelum persidangan dimulai. Kabur dia, Wak. Tapi di tahun 2008 Kathleen akhirnya balik ke Irlandia untuk mempertanggungjawabkan
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nyerahin diri dia. Kathleen lalu diseret di pengadilan atas 3 tuduhan sekaligus. Yang pertama, menyembunyikan bukti. Yang kedua, memberikan keterangan palsu. Dan yang ketiga, membantu 2 anaknya membersihkan TKP. Walaupun dia nggak ikut ngebunuh siapa itu. Nah, atas semua peran itu, Kathleen pun dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan dipenjara di Mountjoy Prison. Penjara yang sama kayak 2 anak-anaknya. Kumpul lagi mereka di situ. 5 tahun doang tapi si Kathleen. Oke, Wak, jadi itu tadi kasus penghilangan nyawa sadis yang melibatkan 2 saudara perempuan di Irlandia. Meskipun semasa hidupnya Vera ini memang sering berbuat jahat lah bisa dibilang kan, Wak ya. Tindakan Scissor Sisters ini juga tidak bisa dibenarkan karena mau gimana pun bukan kuasa mereka untuk balas dendam ya kan, Wak. Apalagi dengan cara sesadis itu. Tapi dari kisah ini juga kita bisa tahu kalau pengasuhan orang tua sangat berdampak pada anak-anak mereka. Kalau tumbuh di lingkungan yang problematik, bukan tidak mungkin mereka melakukan tindakan-tindakan sadis seperti apa yang sudah dilakukan sama Linda dan juga Charlotte. Dan yang paling utama ini adalah efek bahayanya menggunakan narkoboy. Hilang sadar, nggak sadar apa yang kalian lakukan, itu yang terjadi. Ya kan? Buktinya Linda Charlotte sempat terperangah juga. Ya, apa yang sudah kita lakukan ya aku pengaruh obat. Vera pun mungkin jadi kurang ajar kayak gitu gara-gara faktor obat itu, narkoboy itu. Jauh-jauh sama narkoboy, nggak usah, jangankan pegang, tengok aja mending nggak usah lagi. Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran terus selanjutnya. See you next video, Wak. Bye.